Ustadz, bagaimana hukumnya mengawali azan dengan doa, ta'awudz, basmalah dan sholawat, ya seperti yang kita ketahui selama ini? Al-Qotar tidak ada ya. Jadi biasanya pakai ya basmalah, ya kemudian sholawat, kemudian Allah ya Karim baru azan. Itu kalau di desa masih banyak. Bagaimana hukumnya? Memang ada yang keras membid'ahkan. Ya soalnya kalau ada penceramah ngajinya urung khatam, sekolah urung tutup, dolane kurang atuh, pasti opo-opo diharamkan. Karena mereka belum tahu. Masa ulama dunia sekian banyak bid'ah semuanya. Jadi mengawali azan atau iqamat dengan basmalah boleh, karena kebaikan. Umumnya dalil kullu dzibalin la yubda bismillahi fa huwa abtar. Semua kebaikan tanpa dimulai dengan bismillah maka tidak berkah. Itu sabda Nabi, sahih hadisnya. Ya itu aja, pakai dalil itu umum, bukan untuk azan tapi untuk umum. Kan azan kebaikan, memulai pakai bismillah kan boleh. Kemudian ta'awudz, ya ta'awudz, baca Quran juga dianjurkan pakai ta'awudz. Maka karena kita menyadari bahwa sekeliling kita potensial ada setannya, maka kita berta'awudz, boleh kan? Kemudian sholawat, jelas perintahnya ada di Quran. Tapi kan tidak menjelang azan, ya wes toh, nek gak yang ngotot toh, tutup malah mengaji. Tapi bahwa baca sholawat itu ada dalilnya, ya sudahlah, asal tidak seperti sholat itu bacaannya khusus, itu tidak boleh nambah-nambah. Tapi kalau azan kan memang azannya memang sudah patron. Tapi sebelum azan kalau ada yang baca ta'awudz, baca basmalah, baca apa lagi, sholawat, kemudian Allah ya Karim itu Asmaul Husna, mau dilarang. Cuma ya, saya sebagai orang yang selalu ingin berposisi di tengah, ingin bermain cantik, tidak ada yang tersakiti, saya berharap nek mojo ojo banter-banter, ya baca ta'awudz, basmalah, sholawat itu ojo banter-banter, jangan keras-keras, pelan saja supaya tidak memancing mereka yang ngajinya belum selesai itu. Ya, jadi mari seperti ini loh, wirid di Al-Qotar kan bagus sekali. Ada kan yang wirid sudah apa? Sholat itu lebih besar dosanya daripada menzinai ibunya. Itu kan mewarang pol. Ada pendapat gitu. Pokoknya wirid bersama itu lebih besar dosanya daripada menzinai ibunya. Itu kan super ngawur. Juga nanti mau ngawur, super ngawur. Siapapun orangnya. Nggawe dalil dewi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dawuh kok. Ayo golek ana hadis nek ketemu tak tukune 10 juta. Jadi tapi kan saya menyadari bahwa ada pihak yang tidak setuju. Oke, kalau gitu wiridnya saya agak keras sedikit supaya jamaah dengar. Nah jamaah kan nirukan tapi pelan-pelan. Yes banget itu. Inilah zaman Nabi seperti itu. Zaman Nabi itu Nabi SAW zikirnya bukan pelan, tidak bersuara, tidak keras. Kerasnya juga seperti insya Allah ya seperti yang saya baca itu. Buktinya apa? Buktinya sahabat meriwayatkan apa yang dibaca Nabi. Bagaimana kalau meriwayatkan kalau tidak dengar? Mereka dengar, para sahabat dengar. Apa buktinya? Dalilnya annahu dan kana. Dalilnya bukan qala Rasulullah enggak, tapi annahu, Nabi. Sesungguhnya Nabi sudah sholat begini. Jadi disaksikan oleh para sahabat. Memang ada sebagian qauli, sebagian disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian terbesar kan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dilakukan itu kan tergantung sahabat. Sahabat tahu, sahabat dengar. Nah itu ya seperti ini. Maka saya sangat berharap semua pihak demi kerukunan kebersamaan, satu sisi kita juga bisa tahu diri, jangan sampai membuat berzikir atau membaca Al-Quran atau puji-pujian yang mengganggu orang sholat. Nah, bagaimana Ustaz? Nah, ini di sini puji-pujian itu sudah biasa. Sudah biasa, dan saya pesan tidak usah lama-lama. Pujian antara azan dan iqamat itu sebagai tanda imam sudah siap. Dan tidak boleh aneh-aneh. Dulu ada malam Jumat
mayit pada mulai itu ada dulu. Gak ono saiki wis. Gak ono sing mulai. Jadi pujian kalimat-kalimat thayyibah yang bagus, yang bagi orang sholat tidak terganggu. Di samping karena sebentarnya, juga karena bacaannya sudah dikenal oleh jamaah, sehingga enggak kalau belum dikenal kan mesti mereka kepikiran dalam keadaan sholat mesti terpengaruh, terbawa oleh pujian tadi. Maka pujiannya harus dengan kalimat-kalimat yang sudah dikenal oleh umum. Gitu nggih. Jadi terkait dengan kehidupan bersama, kehidupan beragama bersama-sama ini, mari kita kembangkan ukhuwah Islamiyah, saling mengerti, saling memahami, dan jangan lagi ada mubalik yang nyalah-nyalakan. Kalau ingin nyalah-nyalakan silakan temui orang-orang alim sekitar panjenengan dulu, diajak komunikasi. Ojo umat. Mereka umpamanya antem kromo umat, gak pernah ajak diskusi dengan para ulama. Setelah diajak diskusi, mohon maaf, di video itu kan penyanyi mesti ikut menyaksikan. Malu sekali, suruh baca kitab juga tidak bisa ternyata. Kan pernah dipraktekkan tuh, saya pernah menonton tuh orang yang ngotot ini salah itu salah, ini bid'ah itu bid'ah itu. Ternyata dihadapi oleh santri-santri itu KO, ya knock out betul, ya ndak muni, ya bener ngaji nih urung khatam itu bener, bahkan mungkin gak ngaji, mau terjemahan toh ya susah. Baik.